Puji nama Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. 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 Jemaat Tuhan yang ada di rumah katakan shalom juga bagi saudara semuanya. Kita sungguh bersyukur pagi hari ini atas kasih karunia Tuhan kita boleh ada sebagaimana ada saat ini. Amin. Mari kita siapkan seluruh kehidupan kita. Kita menyembah Tuhan. Kita memberi yang terbaik bagi Dia, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Kami syukurkan segala berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Sepanjang hari demi hari yang boleh kami lalui Tuhan. Apapun yang kami hadapi, apapun yang terjadi dalam hidup kami, sungguh kami percaya Tuhan ada bersama kami. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang menjaga kami, Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini Tuhan, bersama dengan jemaat-Mu kami datang kepada Tuhan, membawa hidup kami. Kami persembahkan bagi Tuhan, bagi Yesus, bagi Allah kami yang hidup. Nyatakan kuasa dalam penyembahan kami. Tuhan hadir, Tuhan bertahta dan Tuhan berkarya bagi kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Oh, terima kasih. Kau sangat baik Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Segala yang Kau lakukan indah bagi kami. Segala yang Kau lakukan baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, hati kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Jiwa kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Hati kami bersyukur Tuhan. Hati kami bersyukur. Haleluya. 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 Buat kasih setiamu, buat kebaikanmu dalam hidup kami. Oh, segala pujian syukur. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Engkau segalanya. Kau dahsyat, Kau luar biasa, kasih-Mu sempurna. Kirakan tak kaya marana sikaraja. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus, terpuji Kau Roh Kudus. Oh, kami bersyukur. Haleluya. Kau dahsyat, Kau luar biasa. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Oh, bagi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kau yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau yang selalu ada bagi kami Tuhan. Apapun yang kami hadapi, Tuhan ada bagi kami. Tak sedetik pun Tuhan terlelap menjaga kami. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus.
Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Katakan, Yesus, Kau perhatikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Dengan iman kami katakan, tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu. Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah pertolonganmu Tuhan. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu Yesus Tuhan. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah Tuhan. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Sebab Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Katakan dengan segenap hatimu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat, takkan pernah terlambat Tuhan.
Sebab Kau yang terbaik bagi kami, Yesus Tuhan. Inilah iman kami, kami katakan kepadamu, Kau takkan pernah terlambat menolong kami Tuhan. Kau yang takkan pernah terlelap menjaga kami. Sebab itu hati kami bersyukur Tuhan. Sebab itu hati kami bersyukur buat kasih setiamu, buat penyertaan-Mu, buat kasih-Mu yang tak berkesudahan, selalu baru tiap hari bagi kami. Selalu baru bagi kami Tuhan, besar setiamu, besar setiamu yang Kau limpahkan, Kau curahkan bagi kami. Akanata karamana sikiara marana saya, orokonata kaya ramana sikiara marana sana. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Kaulah segalanya, Kaulah yang terbaik bagi kami Tuhan. Kaulah yang terbaik bagi kami. Sebab Kau yang tahu, sebab Kau Allah yang tahu yang terbaik bagi kami Tuhan. Sekalipun kami kadang-kala tidak mengerti akan kehendak-Mu atas rencana-Mu dalam hidup kami, namun satu hal yang kami percaya, apa yang Kau lakukan bagi kami adalah baik adanya Tuhan. Bawa hati kami untuk selalu lebih lagi mengerti akan kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Syukur kami pagi hari ini. Iramana sikiara maranata karakamanasa, rokomana sikiara maranata karamanasana. Haleluya. Roh Kudus tercurah bagi kami, melawat kami Tuhan. Hinata marana sikia maranasa. Engkau segarkan setiap hati yang gersang Tuhan. Engkau pulihkan setiap hati yang terluka. Kau menyembuhkan segala sakit kami. Iramanata karamana sikia ramaranasa. Di dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebab kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kuasa Tuhan. Sebab di dalam hadirat-Mu ada pemulihan Tuhan. Yes Lord. Oh, takkan pernah terlambat pertolongan-Mu atas setiap kami Tuhan. Kami sungguh percaya Takkan pernah terlelap Kau Amin. menjagaku. Kami katakan dengan iman kami kepadamu, Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Katakan dengan segenap hatimu, takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya yang ku perlu
jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Oh, takkan pernah pertolonganmu, oh, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Yesus, Kau yang tahu yang terbaik bagi hidup kami Tuhan. Dan kami sungguh percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih buat segalanya yang Kau kerjakan bagi kami. Dan kami sungguh percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bersuka cita di dalam Tuhan, bersama-sama katakan amin. Katakan haleluya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita sungguh percaya di dalam hadirat Tuhan ada kuasa. Denganmu Tuhan kami akan berjalan. Tak pernah ku ragu kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan. Katakan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari sama-sama katakan, tak pernah ku ragu kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus Kaulah Raja. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sebab dengan bersama-Mu Tuhan, kami akan berjalan. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Katakan Yesus Kaulah Raja. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya.
Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, oh, selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bentar, kita akan memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat segala berkat Tuhan yang kami terima dalam hidup kami. Dan pada saat pagi hari ini kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Engkau memberkati setiap pemberian dari umat-Mu, Engkau balaskan berlipat kali ganda. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Kami percaya buat segala sesuatunya Tuhan akan lakukan yang terbaik bagi kami. Terpujilah nama-Mu, kami memberi dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkau
hadiratmu kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Ku buka hati. Mari jemaat Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Mari angkat tanganmu, katakan kepada Tuhan, berserah di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Sekali lagi katakan, ku buka hati. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Untuk jamaah berserah di hadiratmu Tuhan. Kau yang mengambil alih seluruh hidup kami. Oh, seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Di altarmu, menyembahmu. Di altarmu, menyembahmu. Benar Tuhan, kami mau buka hati kami, hati yang tulus dan ikhlas, terbuka akan kebenaran firman-Mu. Sampaikanlah isi hati-Mu. Roh Kudus memberikan kami pencerahan, agar kami benar-benar bisa mengerti dan memahami maksud dan tujuan Tuhan dalam penyampaian firman Tuhan ini. Dan jadikan firman Tuhan ini benar-benar menjadi bekal perjalanan sepanjang tahun yang baru ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Semua kita yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar semuanya? Tuhan kita baik, dahsyat dan luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, saya akan lanjutkan apa yang saya sudah sampaikan. Ya, ini merupakan seri yang ketiga, part yang ketiga, yaitu rahasia mengalami keberhasilan dan keberuntungan. Dan hari ini saya beri tema, judul khotbah saya adalah jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Masih dalam konteks kitab Yosua, pasal yang pertama ayat yang ke-7. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat ayat ini. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-7. Ayat ini berkata demikian. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu yang dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi Bapak Ibu Saudara, berbicara keberhasilan dan keberuntungan tidak akan pernah lepas daripada jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah kita sudah belajar minggu yang lalu syarat untuk berhasil dan beruntung, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ada 3 kata kalau kita meneliti saudara firman Tuhan. Nah ternyata firman Tuhan kalau kita baca tidak boleh sepintas saja ya. Nah coba saya ingin tolong tunjukkan di dalam Ezra pasal 7 ayat yang ke-10, mungkin di bawah itu ada kali ya. Dinaikin ya.
Nanti kita kembali lagi, ada enggak? Esra pasal 7 ayat 10. Di PowerPoint itu mungkin ada. Iya. Iya. Ayat ke-10 ya. Nah, ayat ini berkata, sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Taurat itu adalah firman Tuhan. Zaman itu belum ada perjanjian baru. Jadi Taurat Tuhan itu adalah firman Tuhan. Jadi saudara kekasih, bukan sekedar kita membaca, tetapi meneliti. Artinya diteliti saudara. Itu yang pertama. Setelah diteliti dan melakukannya. Nah, saudara kekasih, jadi ada 3 hal di sini. Setelah kita teliti, kita melakukan, kita mempraktekkan, lalu mengajar. Artinya kita sharingkan. Ya. Ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Jadi setelah kita teliti saudara, kita temukan ada 3 kata jangan. Ya, 3 kata jangan yang merupakan larangan atau perintah Tuhan agar kita bisa meraih keberhasilan dan keberuntungan di tahun ini saudara. Nah saudara, ini pertama kita sudah belajar minggu-minggu yang lalu, janganlah kita lupa merenungkan firman, memperkatakan firman, ya, dan bertindak hati-hati. Jadi untuk apa kita membaca Alkitab? Saya lagi menghimbau seluruh jemaat untuk membaca Alkitab. Dalam 1 tahun ini kita kalau disiplin dan saudara punya kerinduan yang sungguh-sungguh, pasti selesai dalam 1 kitab itu kalau kita baca 1 hari 3 pasal saja. Luangkan waktu sekitar 15 menit saja saudara, ya. Lalu setelah baca, saudara merenungkan, saudara kasih, lalu saudara berdoa. Minta perkara-perkara rohani saudara. Selama ini kalau kita minta, selalu minta perkara jasmani. Kalau saudara berdoa, yang apa saudara minta? Minta perkara-perkara jasmani, kan Tuhan berkati motor, berkati saya punya ini, punya itu. Jarang kita minta untuk supaya kita bisa mengerti firman. Mengerti hatinya Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Nah coba kita robah saudara, ya, kita dahulukan perkara-perkara rohani, maka semuanya itu akan ditambahkan. Kitab katakan, Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, ya artinya dahulukanlah, usahakanlah kamu dahulukan hal-hal perkara rohani. Maka semuanya, semua kehidupan jasmania kita Tuhan tambahkan, ya. Tapi apa yang terjadi, yang kita minta, yang kita cari kan perkara-perkara jasmania. Nah, tidak sesuai dengan harapan Tuhan Yesus. Nah, coba kita melihat saudara, ya. Untuk apa kita membaca firman, kita merenungkan firman Tuhan? Untuk apa kita memperkatakan firman Tuhan atau men-sharingkan firman Tuhan? Supaya firman Allah itu mempengaruhi pikiran kita. Itu yang pertama. Supaya firman Tuhan itu mempengaruhi perasaan kita. Kita bisa tenang, kita bisa penuh dengan kedamaian menghadapi situasi kondisi apapun yang terjadi di hari-hari ini. Kita enggak menjadi orang yang parno, menjadi orang yang paranoid, ketakutan. Ya, ketika kita membaca WA, wah ketakutan. Orang yang bilang vaksin, oh antikris, chips 666 dikait-kaitkan, ya dicocok-cocok saudara. Padahal enggak ada kaitan sama sekali. Vaksin itu hanya untuk kesehatan kita, untuk membentengi ya tubuh kita dari terpaparnya virus corona. Ya, ketika kita memberi diri kita divaksin, kalau saudara dapat giliran, biarkan diri saudara divaksin. Ketika saudara vaksin, saudara itu tidak egois. Kenapa saudara? Ya, karena kita sedang melindungi orang-orang sekitar kita. Kalau saudara punya imun yang kuat setelah divaksin, minimal 50-65% paling tidak. Ya, saudara punya kekebalan tubuh terhadap vaksin, terhadap virus corona. Ya, saudara Islam Tuhan. Nah, kalaupun saudara terpapar, saudara akan cepat sembuh. Ya, jadi pemahamannya saudara harus jelas. Jadi jangan ketakutan, ya. Orang percaya harus memberikan contoh. Pemerintah sudah berupaya segala cara supaya dalam 1 tahun ini 180 rakyat Indonesia yang bisa divaksin, tidak termasuk anak-anak tentunya, ya, semuanya kelar. Dan dengan jalan demikian,
maka virus corona akan tidak bisa merajalela, ya, menular kepada siapapun dan membawa kematian yang begitu mengerikan. Hari-hari ini begitu banyak saya dapat WA, ada yang meninggal, ya saudara, termasuk yang suka berkhotbah di tempat kita yaitu Bang Junaidi Salat. Dia juga terpapar COVID, saudara. Nah, orang yang dipakai Tuhan begitu luar biasa. Tetap saja kalau kena kepapar COVID dengan faktor usia yang sudah cukup juga, lalu ada penyakit bawaan, ya, harapan sembuhnya sangat sedikit. Ya. Makanya saudara yang dalam Tuhan, ya, untuk apa kita membaca firman Tuhan? Untuk apa kita merenungkan firman Tuhan? Untuk apa kita men-sharingkan firman Tuhan? Supaya firman Tuhan itu mempengaruhi pikiran kita. Ya, saudara kalau dengar firman Tuhan, itu mempengaruhi hati dan pikiran saudara jadi tenang enggak? Membuat pikiran saudara semakin percaya kepada janji Tuhan atau percaya kepada hoax-hoax yang beredar di mana-mana di hari-hari ini. Ya, saudara yang dalam Tuhan, mempengaruhi perasaan bahkan tindakan kita. Maka kita bertindak pun hati-hati. Ya, tindakan kita termasuk mempengaruhi karakter kita. Orang yang membaca firman Tuhan, merenungkan firman itu siang dan malam, artinya setiap hari. Kalau kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, kalau kita setelah kita renungkan, kita sharingkan, ya, lewat Facebook kah, atau lewat WhatsApp kah, atau lewat Twitter kah, atau lewat Instagram kah, saudaraku yang kekasih. Sharekan sesuatu yang menguatkan orang, ya, mengubah cara berpikir orang, mengubah sifat dan karakter orang, tindakan orang. Itu maksud daripada kalau kita merenungkan firman Tuhan, memperkatakan itu, men-sharingkan, lalu kita bertindak hati-hati. Jadi satu paket, saudaraku yang kekasih. Untuk apa kita dengarkan firman Tuhan? Harapan kita supaya pikiran kita diubahkan, cara pikir kita yang aneh-aneh, ya, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang hanya kita mendengarkan hoax lalu sudah terekam dalam pikiran kita. Nah, itu mempengaruhi supaya menjadi pikiran yang positif. Kita lebih percaya kepada firman Tuhan dan janjinya. Dari apapun situasi yang kita lihat dan terjadi di hari-hari ini. Itu maksudnya saudara dalam Tuhan. Mempengaruhi perasaan kita, mempengaruhi tindakan kita. Dan akhirnya mempengaruhi karakter kita. Ya, saya sih percaya kalau orang yang suka baca firman Tuhan, merenungkan, memperkatakan, pasti karakternya berubah. Ya, sekalipun tidak spontan dalam semalam saudara, tetapi berubah dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, dia berubah, ya, saudaraku dalam Tuhan, ya. Nah, ada orang yang rajin belajar firman Tuhan, ya, suka belajar firman Tuhan, bahkan suka mendengarkan firman Tuhan, ya, dia kejar pendeta-pendeta tertentu dimanapun berada, dimanapun kakak, dia hadir. Dia adalah ibu, ya, yang hadir, maha hadir, bapak yang maha hadir, pemuda-pemudi yang maha hadir, saudaraku dalam Tuhan. Rajin dengar firman Tuhan, rajin belajar firman Tuhan, tapi tidak melakukannya. Nah, apa gunanya saudara? Ya, akhirnya sifatnya, hidupnya tidak berubah. Saudaraku dalam Tuhan, karakternya tidak berubah. Nah, yang diharapkan orang dengarkan firman Tuhan itu, ya, pikirannya berubah, diperbaharui terus-menerus, sifatnya berubah, karakternya berubah, tindakannya berubah, ya, perilakunya berubah. Nah, ada orang yang rajin bersaksi. Ada orang yang rajin memberitakan Injil, apakah melalui Facebook dan sebagainya, tapi tidak mau belajar firman Tuhan, jadi ngaco, ya, saudara. Gampang termakan isu hoax yang sebenarnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, bagi saudara dan saya, suka atau tidak suka, sudah saatnya kita memang harus meneliti firman Tuhan, belajar firman Tuhan sungguh-sungguh. Kalau saudara tidak punya waktu untuk belajar meneliti secara mandiri, ya, dengarkan firman Tuhan, dengarkan hamba-hamba Tuhan yang berkualitas ketika berkhotbah. Ada pendalamannya, bukan asal ngomong. Dia meneliti sungguh-sungguh, dia mendalami sungguh-sungguh, saudaraku yang dalam Tuhan. Nah, itu saudaraku yang dalam Tuhan, baru kita boleh
berani bersaksi memberitakan firman Tuhan. Jangan berani bersaksi tapi tidak mau belajar firman Tuhan, saudara. Yaitu jadi kita ikut-ikutan menyebarkan hoax, menyebarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, itu yang pertama yang kita pelajari. Ini saya hanya mengulangi lagi. Jangan lupa merenungkan, memperkata, bertindak hati-hati terhadap firman Tuhan yang kita renungkan, yang kita sharingkan. Kita juga harus mempraktekkannya. Ya, harus menghidupinya, saudara. Jadi firman Tuhan itu benar-benar mempengaruhi seluruh hidup kita. Yang kedua, kita sudah belajar minggu yang barusan, jangan tawar hati. Ya, itu di dalam ayat yang ke-9, ayat 6, 7, dan 9. Ya, saudara. Saudaraku yang kekasih, ayat 9. Jangan tawar hati. Artinya apa? Jangan putus asa. Meskipun hidup ini banyak tantangan, banyak masalah, banyak persoalan, saudara, banyak tekanan, banyak intimidasi. Jangan kehilangan semangat. Ya, orang yang tawar hati itu sudah tidak merasa apa-apa lagi. Hatinya sudah tawar, namanya sudah tawar. Kalau saudara makan sesuatu yang tawar, ada rasa enggak? Tawar, hambar. Nah itu artinya tawar, saudara. Tawar hati pun demikian, hatinya sudah tawar. Jadi tidak lagi punya semangat, tidak merasa apa-apa lagi, saudara. Ya, nah saudara punya silap ini berbahaya. Makanya saudara aku yang kasih, kata hati di dalam hubungan dengan keberhasilan dan keberuntungan sangat ditekankan oleh Tuhan kepada Yosua. Ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu sampai 4 kali. Kalau saudara ingin menelitinya, kemarin saya lihat 3 kali ternyata salah, 4 kali. Ayat yang ke-6, ayat 7, ayat 9 dan ayat yang ke-18 dalam kitab Yosua 1. Ya, ayat 6, ayat 7, ayat 9 dan ayat 18. Ya, mengapa Tuhan berkata kuatkan dan teguhkan hatimu sampai 4 kali? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya. Nah, artinya kalau orang yang kuatkan hatinya, teguhkan hatinya, tidak tawar hati. Jadi tawar hati adalah alat iblis yang iblis pakai untuk membuat orang menjadi putus asa, membuat orang jadi patah semangat. Jadi orang yang tawar hati tidak bisa berhasil dalam hidupnya. Jadi kalau saudara merindukan keberhasilan, ya saudara tidak boleh tawar hati. Persoalan boleh ada dan harus tetap ada, karena kita tinggal di dalam dunia yang sudah penuh dengan dosa, maka tetap ada masalah persoalan. Tapi yang paling penting, jangan sampai tawar hati. Tuhan tekankan kepada Yosua sampai 4 kali. Ya, kenapa? Tuhan ngomong berulang-ulang. Artinya Tuhan tahu Yosua sudah mulai tawar hati. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Nah, pertanyaan mengapa Yosua bisa tawar hati? Padahal dia adalah seorang jenderal perang, saudara. Ketika melawan orang Amalek, Musa naik di atas gunung, dia mengangkat kedua tangannya, ditopang oleh Harun dan Hur. Yosua lah orang yang diutus Musa, orang yang dipercaya oleh Musa untuk ada di medan pertempuran. Kalau zaman sekarang ini adalah dia adalah jenderal, saudara, jenderal perang, pegang komando, ya, saudara aku yang kasih dalam Tuhan. Tapi sampai satu titik Yosua juga bisa takut, saudara, bisa tawar hati. Nah, mengapa Yosua bisa mulai tawar hati, saudara aku yang kasih dalam Tuhan? Karena Yosua menghadapi 4 persoalan, 4 masalah. Nah, ini setelah kita teliti lagi, kita mendalami, pasti ada sebab musababnya. Kenapa sampai orang mulai tawar hati? Kenapa sampai Tuhan ngomong, hai Yosua jangan kecut dan tawar hati. Kalau Tuhan ngomong seperti itu, arti Tuhan melihat Yosua sudah mulai takut nih. Dia mulai tawar hati nih. Tawar hati tidak bisa masuk tanah perjanjian. Nah, pertanyaannya kenapa Yosua bisa tawar hati? Ternyata ada 4 masalah, saudara. Masalah pertama, karena Yosua melihat usianya sudah tua. Nah, ketika Yosua ingin masuk tanah perjanjian, kira-kira usianya ya sekitar 80-an sampai 90 tahun. Ya, 90 tahun lah katakanlah, ya. Dia dengan Kaleb itu hampir sama usianya, saudara Islam Tuhan, ya. Nah, jadi Yosua usia 90 tahun, dia lihat dari faktor usia, dia sudah bukan anak muda lagi. Ya, sudah tua, 90 tahun, saudara Islam Tuhan, ya. Yosua meninggal 110 tahun, artinya dia menikmati tanah perjanjian itu hanya 20 tahun.
ketika masuk tanah perjanjian dia menikmati tanah perjanjian 20 tahun. Usia 110 tahun dia mati. Saudara yang sedang Tuhan. Ya, saudara bisa dapatkan di dalam kitab Yosua pasal 24 ayat 29. Dikatakan bahwa Yosua meninggal usia 110 tahun. Itu yang pertama, karena faktor usia membuat dia mulai tawar hati. Aduh, siapa saya? Faktor usia begini memimpin bangsa Israel. Terus yang kedua, masalah yang kedua yang Yosua lihat membuat dia mulai tawar hati. Karena Yosua melihat bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Maksudnya keras kepala. Ya, nggak mudah loh mimpin orang yang keras kepala, tegar tengkuk. Ngomong apa dia bantah, ngomong apa dia bertengkar terus. Ya, itu gampang stres. Jadi Yosua tahu ini saya memimpin, ya, melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan Musa, senior dia. Ya, Musa aja nggak masuk tanah perjanjian. Ya, kenapa saudara? Musa juga terpancing gara-gara tegar tengkuk ini, keras kepalanya orang Israel, sampai dia marah, ya, dengan emosi dia ambil tongkat memukul batu sampai 2 kali kan saudara. Tuhan suruh ngomong tapi karena emosi dia pukul sampai 2 kali. Nah, Musa seorang yang lembut hatinya pun akhirnya bisa menjadi emosi. Jadi Yosua tahu kalau Musa aja seorang figur pemimpin yang begitu hebat dan besar. Untuk zaman itu paling hebat itu Musa, saudara. Dia memimpin 2 juta orang keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Bagaimana dia melihat sendiri, menyaksikan sendiri ketika Musa naik ke atas Gunung Sinai untuk menerima 10 hukum Taurat. Ya, Yosua ikut tapi ada di kaki bukit. Saudaraku kekasih, dia nggak ikut naik ke atas. Dia menunggu dengan setia 40 hari. Setelah Musa turun, saudaraku yang kekasih, Yosua bilang, tuh kita kedengaran ada orang lagi menyanyi-nyanyi. Ya, Musa bilang bukan, itu adalah nyanyian kekalahan. Ternyata setelah mendekat, Musa dan Yosua melihat bangsanya sedang membuat patung dari lembu emas. Lalu mereka menyembah. Begitu marahnya Musa. Jadi Yosua menyaksikan sebagai abdi daripada Musa, pembantu Musa yang paling dekat, dia melihat bagaimana hebatnya Musa, bagaimana kepemimpinan Musa, saudaraku yang kekasih. Nah, alasan yang ketiga, sebab yang ketiga kenapa Yosua mulai tawar hati? Ketiga, karena Yosua melihat bangsa Kanaan itu, ya, tanah perjanjian itu ada begitu banyak raja-raja. Kalau saudara meneliti, ada 31 raja, artinya ada 31 negeri, saudara. Kota pertama yang diduduki oleh Yosua adalah Yeriko. Nah, saudaraku yang kekasih, artinya ada 31 negeri yang terdiri 31 raja dikalahkan oleh Yosua. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Nah, Yosua adalah satu dari 12 pengintai yang diutus Musa. Jadi Yosua melihat langsung bagaimana penduduk orang-orang yang ada di tanah Kanaan itu, ya, negerinya itu berkuat, kotanya itu berkubu-kubu dan sangat besar-besar. Penduduknya itu tinggi-tinggi besar, seperti keturunan raksasa. Yosua melihat, Yosua tahu, ya wajarlah secara manusia dia menjadi tawar hati, ciut hatinya. Maka Tuhan berpesan, Yosua, kalau kamu ingin berhasil menginjak tanah perjanjian, menikmati tanah perjanjian, kamu harus kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan tawar hati ya. Nah, itu pesan dari Tuhan, ya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang keempat, persoalan yang keempat yang Yosua alami membuat dia mulai tawar hati. Yosua merasa tidak mampu seperti Musa. Karena dia tahu kalau saya dibandingkan dengan Musa, saya memang gak ada apa-apanya. Waktu berperang dengan orang Amalek di Rafidim, ya, saudaraku yang dalam Tuhan, Yosua itu, saudaraku yang kekasih, menang itu karena Musa yang angkat tangan. Ketika Musa angkat tangan, Yosua menang. Ketika Musa udah gak kuat, namanya sudah tua, lama-lama kan tangannya gemeter. Begitu turun tangan, Yosua terpukul kalah, mundur, saudara. Yosua tahu kemenangan yang dia peroleh, walaupun dia seorang jenderal yang diutus oleh Musa.
kemenangan itu ditentukan oleh pemimpinnya. Jadi dia melihat bagaimana kepemimpinan Musa yang disertai Tuhan begitu hebat dan luar biasa. Jadi Yosua secara psikologis, secara kejiwaan tentu rasa ciut. Siapa aku ini? Kalau Musa dengan tongkatnya laut terbelah. Kalau aku, mana melihat faktor usianya sekarang ini usia sudah 90 tahun. Ya, yang kedua dia melihat bangsa Israel yang dia pimpin ini tegar tengkuk semua. Ya, keras kepala. Yang ketiga, negeri yang akan dimasuki, didudukinya, yang dijanjikan Tuhan itu, dia sendiri menyaksikan sebagai pengintai yang diutus oleh Musa. Negeri ini bukan sembarangan gampang ditaklukkan. Ada raksasa di sana. Ya, negeri yang kuat, kotanya itu berkubu-kubu, saudara, sangat besar, sangat kokoh, tidak mudah untuk ditaklukkan. Dan yang keempat, Yosua melihat dia bukanlah Musa. Dia tidak seperti Musa. Jadi faktor psikologis juga main. Dan akhirnya wajar kalau Yosua kecut dan tawar hati. Nah, pesan Tuhan kepada Yosua, janganlah tawar hati. Ya, masalah persoalan kesulitan boleh ada di depan matamu. Kalau kamu ingin memasuki tanah perjanjian, kalau kamu ingin menikmati tanah perjanjian, kamu harus kuatkan dan teguhkan hatimu dan jangan tawar hati. Pesan inilah yang diulang-ulang sampai 4 kali. Kenapa 4 kali? Karena ada 4 masalah yang dihadapi oleh Yosua, yang dilihat oleh Yosua. Nah, sekarang kita masuk kepada tema yang ketiga. Jangan yang ketiga. Yang pertama, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Ya, yang kedua, jangan tawar hati. Yang ketiga, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah, saudara, aku kasih apa artinya jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Artinya kalau saya jalan lurus, jangan menyimpang ke kanan. Ini ke kanan, wah berarti saya menyimpang, saya nggak lurus jalannya. Atau ke kiri, nyerong. Jadi jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, jangan zigzag, artinya lurus. Artinya apa, saudara? Kaitannya menyimpang ke kanan ke kiri, artinya jalan kita mesti lurus kalau ikut Tuhan. Artinya apa? Setia. Ya, banyak ayatnya yang mendukung. Di mana ada kata setia, selalu ada kata menyimpang ke kanan ke kiri. Jangan bimbang. Ya, coba kita lihat, saudara, beberapa teks ayat ini. Dalam Ulangan pasal yang ke-5 ayat 32, saudara, aku kasih nama Tuhan. Jadi apa arti jangan menyimpang ke kanan ke kiri? Artinya tetap setia. Ya. Jadi kalau saudara ingin berhasil dan beruntung di tahun 2021 ini, ya tetap setia terhadap janji Tuhan, terhadap firman Tuhan. Ulangan 5:32, maka lakukanlah semuanya itu dengan setia. Tuh, saudara. Seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Lihat, ada kaitannya kan dalam satu ayat. Kata setia, ya, dikaitkan selalu jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Di dalam Ulangan pasal 12 ayat 32, segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau lakukan dengan setia. Perhatikan kata setia lagi. Janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya. Nah, ada orang menambahi firman Tuhan. Firman Tuhan tidak katakan demikian, ditambah-tambahi. Ya. Bukankah hoax beredar selama vaksin diluncurkan ini kan orang menambah-nambahi, saudara kesehatan Tuhan. Ya, bahwa ada chips. Kalau vaksin disuntikan ada chips yang masuk ke tubuh kita. Loh, logikanya dari mana? Vaksin itu kan cairan. Sementara chips itu kan benda semacam logam silikon. Bagaimana caranya vaksin itu cairan? Iya, disuntik bisa jadi chips dalam tubuh kita, kan nggak lucu. Itu artinya apa? Yang menambah-nambahi, saudara, penafsiran. Nah, saudara, kesalahan Tuhan. Nah, kita lihat contoh dalam Alkitab Hawa. Ya, di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Hawa ini salah satu contoh orang yang menambahi firman dan mengurangi firman. Ya, nah, kita lihat teliti, saudara, dengan teliti.
kan firman Tuhan katakan, Ezra katakan, setelah diteliti, mesti diteliti saudara ya. Kalau belajar firman Tuhan harus diteliti. Makanya kalau saya menyampaikan firman Tuhan, saya harus teliti dulu. Saya cari sumbernya saudara. Sampai saya meyakinkan ini, baru saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara. Enggak asal ngomong saudara, mesti diselidiki, diteliti saudara. Nah, Hawa adalah salah satu contoh orang yang apa? Orang yang mengurangi firman Tuhan. Kalau kita membaca dalam Kejadian pasal 16 dan 17, orang yang mengurangi dan menambahi firman Tuhan. Siapa dia? Hawa. Ya, firman Tuhan berkata dalam Kejadian pasal 2:16, lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia. Siapa manusia pada waktu itu? Ya, Adam. Ya, Adam dan Hawa manusia kan. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Perhatikan. Semua pohon yang ada dalam taman ini boleh kamu makan dengan bebas. Ya. Ada pengecualian satu pohon pengetahuan baik dan jahat. Jangan kamu makan. Cuman satu pohon yang jangan dimakan. Semuanya bebas. Ya, ini firman Tuhan ngomong langsung kepada manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, perhatikan, mesti teliti lagi kan saudara. Untuk mendapatkan jawaban, kita mesti teliti. Sekarang kita bandingkan dengan Kejadian pasal 3, ayat 2 dan 3, Bapak Ibu saudara. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan di dalam taman ini boleh kami makan. Tuh, mana bebasnya nggak ada. Mengurangi kan saudara. Dia mulai mengurangi. Padahal Tuhan perintahkan boleh makan dengan bebas. Ya, tapi Hawa berkata, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Ya, dia mengurangi kata dengan bebasnya. Jadi Hawa ya mengurangi firman. Padahal firman Tuhan tidak boleh dikurang, tidak boleh ditambah. Harus lurus pas. Lalu ayat 3. Tetapi tentang pohon, buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau rabah buah itu, nanti kamu mati. Hawa menambahi kata rabah. Tuhan tidak pernah ngomong ya rabah. Jadi Hawa menambah-nambahi, membuat kesan Tuhan itu kejam banget. Ya, jangankan makan, rabah aja nggak boleh. Itu nama-namain, membuat seolah-olah pada Tuhan bilang kamu boleh makan dengan bebas. Dalam kasus ini Hawa bilang, ya, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu. Jadi Hawa menambahi kata rabah. Dia menambahi firman. Satu lagi, Hawa merubah kata pasti engkau mati. Tuhan bilang, engkau dalam ayat yang ke-17, pastilah engkau mati. Tapi Hawa ngomong di dalam Kejadian 2 ayat 3. Nanti kamu mati. Saudara, kata pasti engkau mati diganti dengan kata nanti engkau mati. Itu artinya mengurangi. Ya. Ada yang ditambahi, ada yang dikurangi. Tuhan bilang kalau kamu melanggar dengan memakan buah pengetahuan baik dan jahat yang kularang itu, engkau pasti mati. Tapi Hawa katakan nanti. Kata nanti itu kan ada kesan gini loh. Bisa berubah. Ya misalnya, Pak, kapan kita ketemuan ngopi yuk? Ya nanti ya. Nah, kata nanti itu kan bisa terjadi. Aduh Pak, itu sering terjadi. Ya kami punya teman yang namanya PNP, pendeta ngopi. Ya ngopi pai. Janji jam sekian kumpul. Tiba-tiba ya, oke Pak nanti saya nyusul. Tiba-tiba dia ngomong lagi, aduh sorry Pak,
ada mendadak-mendadak, ya, besuk mendadak, ada kerjaan mendadak. Sorry ya. Nah, cuma begitu mudah. Karena kata nanti itu tidak ada kepastian. Tapi kalau pasti, ya pasti. Ini Hawa, saudara. Ya. Nah, kita lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Makanya jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ini merupakan perintah, salah satu perintah dari kata jangan. Ada 3 kata jangan. Ini perintah yang ketiga, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dengan perkataan lain, engkau harus tetap setia terhadap firman Tuhan. Jangan engkau menambahinya atau menguranginya. Di dalam kitab Ulangan pasal 12 ayat 32. Saudaraku Islam Tuhan. Ya. Yang kedua, kita harus tetap setia kepada Tuhan, baik firman-Nya maupun kepada Tuhan itu sendiri. Ya, kalau kita lihat di dalam kitab Yosua pasal 23 ayat 6 sampai ayat yang ke-8, Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya tekankan ayat yang ke-8 saja ya, karena untuk mempersingkat waktu. Tetapi kamu harus berpaut kepada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Nah, kata berpaut itu sama dengan tetap setia. Jadi ayat ini berbunyi, kamu harus tetap setia kepada Tuhan Allahmu. Jadi berpaut itu tetap setia kepada Tuhan. Ya, pertama setia, tetap setia kepada firman-Nya, kepada janjinya kita pegang teguh. Yang kedua, kita harus tetap setia kepada pribadi Tuhan. Seperti Yosua, dia memberikan pengumuman kepada bangsa Israel ketika dia mau mati, saudara. Di dalam kitab Yosua pasal 24 ayat 14 ya, dan ayat yang ke-15. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Tuh. Kalau beribadah itu harus tulus, ikhlas dan setia. Ya, camkan ini saudara. Jadi ibadah itu harus dengan tulus, tidak boleh ada kan saya dipaksa sih, karena saya dimarah-marahin. Jadi kalau kita ibadah itu nggak ikhlas. Ya, ibadah itu ruang lingkupnya apa? Memuji Tuhan harus dengan ikhlas, tulus, ikhlas. Memberi persembahan pun dengan harus tulus, ikhlas. Dan setia, tidak boleh ada unsur seperti terpaksa. Melayani karena terpaksa. Ya, ibadah juga karena terpaksa. Enggak. Ya, saya pribadi pun adalah orang yang paling tidak suka kalau ada orang melakukan sesuatu itu dengan tidak ikhlas, dengan tidak tulus. Ya, saya pribadi loh saudara, paling gak suka, lebih baik gak usah deh. Ya, kalau temenin nggak dengan ikhlas, dengan tidak dengan tulus, nggak ada sejahteranya. Ya, Tuhan pun demikian. Kalau ibadah harus 3 hal, tulus, ikhlas, dan setia. Saudara beribadah hari ini, apakah saudara datang beribadah dengan ikhlas? Tulus, rela, ikhlas itu rela. Ya. Atau saudara kena hujan sedikit, nggak apa-apa kok. Saya setia beribadah. Saya rela berkorban dengan tulus, dengan setia. Saya rela, tulus, ikhlas melayani. Ya. Rela hadir dengan tulus, ikhlas, dan setia. Tanpa ada embel-embel. Saudara, ini kualitas loh yang Tuhan cari. Ya. Jauhkanlah Allah kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Beribadahlah kepada Tuhan. Lalu ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Jadi Joshua mulai tegas. Kalau kamu
Ya, anggap beribadah kepada Tuhan itu enggak tulus, enggak ikhlas. Kalau cuman kesan terpaksa dan tidak setia, sekarang pilih. Ya, mau beribadah kepada Tuhan dengan tulus, dengan ikhlas dan setia atau tidak? Ya. Lalu dikatakan, kepada siapa kamu akan beribadah? Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi, nah dia mengecualikan. Tetapi aku, Yosua, mulai mendeklarasikan, menegaskan. Dia mengumumkan, tetapi dia ngomong kepada bangsa Israel yang sedang berkumpul, saudara ya. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Aku dan seisi rumahku. Siapakah seisi rumah? Orang-orang yang ikut Yosua. Istri dan anak-anaknya, mungkin masuk semua pembantu-pembantunya, akan beribadah kepada Tuhan. Jadi Yosua menunjukkan kesetiaannya sampai akhir hidupnya. Tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri, tidak goyah sedikit pun. Dia melayani, dia beribadah dengan tulus, ikhlas dan setia. Itulah kami, saya dan seisi rumah saya. Dia tegas dalam hal ini. Nah Bapak Ibu kan coba posisikan Bapak Ibu sebagai Yosua. Tegas gak terhadap anak kita? Pokoknya Papa mau, Papa dan seisi rumah ini harus beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas dan setia sampai akhir hidup. Tidak ada yang boleh menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tidak boleh ada yang berpindah kepada hal yang lain. Saudara, sebagai imam dalam keluarga, apakah kita punya ketegasan seperti Yosua? Ulangan 29 ayat 9, sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian itu dengan setia, supaya kamu beruntung dan segala yang kamu lakukan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya. Ayat Ulangan 28 ayat 13 sampai 15, kalau kita lihat selalu ada berkat yang disyaratkan dengan kesetiaan. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik, jadi kepala bukan ekor, tetap naik bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu hari ini, kau lakukan dengan setia. Banyak orang dengarkan firman Tuhan, tapi tidak melakukan. Atau melakukan, tapi tidak dengan setia. Nah itu persoalannya. Lalu kita bertanya, kenapa Tuhan saya gak diberkati? Kenapa saya selalu gak berhasil ya? Orang berhasil, orang beruntung, kok saya sepertinya jauh banget keberhasilan dan keberuntungan dalam hidup saya. Kenapa ya Tuhan? Nah perhatikan ayat ini. Makanya teliti, firman Tuhan itu diteliti dengan baik. Yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Jadi melakukan firman Tuhan itu harus setia. Selain tulus, ikhlas, dan harus ada kesetiaan. Ayat yang ke-14, apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah, kata kesetiaan selalu dikaitkan dengan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tidak boleh menyimpang ke kanan ke kiri. Yang kuberikan kepadamu pada hari ini, engkau mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Tuh, enggak setia kepada Tuhan Yesus. Percaya Tuhan Yesusnya bimbang. Sebentar ke kanan, ntar ke kiri. Nanti kalau mau Natal, ingat Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa. Ke gereja kita, ya. Selesai Natal, dia mulai lagi menyimpang ke kanan, ke kiri, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ya. Lalu ayat yang ke-15, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia, perhatikan antara setia dan tidak setia. Yang tidak setia dengan perintah, dengan segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari, maka segala kutuk akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Artinya apa? Mengikuti. Kutuk itu mengikuti orang yang tidak setia. Jadi alangkah sayangnya Bapak Ibu Saudara, kalau jadi anak Tuhan,
enggak berani setia, enggak berani komitmen, saudara. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Memang kalau kita lihat di dalam kitab Perjanjian Lama, ya, berkat terbesar itu selalu dikaitkan dengan berkat jasmani. Ini kita baca, ini kan berkat jasmani. Tuhan janjikan berkat jasmani. Kalau engkau setia, kalau engkau tulus dan ikhlas, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, ada berkat jasmani yang akan kuberikan kepadamu. Apa itu berkat jasmani? Saudara bisa melihat dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai seterusnya, itu berkat jasmani. Dan kutuk juga kutuk jasmani, saudaraku kekasih, ya. Tetapi dalam Perjanjian Baru berkat terbesar itu berkat rohani. Nah, sekarang saudara hidup di PL apa PB, Perjanjian Baru. Bahkan kita hidup di zaman anugerah. Nah, sekarang kita lihat, kalau kita hidup di Perjanjian Baru, Tuhan selalu menjanjikan yang rohani dulu. Perhatikan deh, Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, kerajaan Allah itu sama dengan Allah memerintah atas hidup kita. Artinya carilah dahulu kerajaan Allah, usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidup kita. Dan lakukanlah kehendaknya, maka semua hal yang jasmania Tuhan akan tambahkan. Ya, saudara mesti teliti, mesti jeli juga, saudara. Oh, saya hidup di Perjanjian Baru, Tuhan itu selalu mengutamakan yang rohani dulu, ya, gitu, saudara. Nah, kalau saudara ke gereja, apa yang saudara utamakan? Memuji, menyembah Tuhan, atau langsung pikirannya saya ke gereja tujuan supaya saya diberkati, nanti toko saya usahanya maju, usaha ini maju, ini. Itu yang dipikir dulu. Tuhan tidak mau seperti itu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Yesus mengajar doa Bapa kami. Dalam Matius pasal 6 ayat 9 dan 10. Ya, perhatikan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Tuh. Dikuduskanlah namamu. Artinya engkaulah Allah yang kudus. Kalau kita datang ke Tuhan, lalu berdoa, selalu Tuhan, terima kasih aku menyembah Allah yang kudus. Engkau layak disembah, engkau layak ditinggikan, engkau layak dimuliakan. Artinya kalau datang ke Tuhan, jangan langsung minta berkat jasmani. Ini doa yang diajarkan Tuhan Yesus di kitab Perjanjian Baru. Ya, setelah Yesus datang, datanglah kerajaanmu, artinya engkaulah raja kami. Jadi kita memandang Tuhan itu memang layak disembah. Kalau kita datang ke Tuhan, kita lihat Tuhan memang layak disembah, dipuji, ditinggikan, dihormati, diagungkan. Kenapa kita nggak nyembah Dia? Kenapa kalau doa Tuhan, oh, berkati saya ini betul, berkati, berkat. Amin. Waduh, Tuhan bilang egois banget nih orang. Itu yang bukan Tuhan Yesus ajarkan. Datang kepada Tuhan itu harus dengan penuh hormat, pengagungan, kekaguman, pujian. Lalu dikatakan datanglah kerajaan, artinya engkaulah raja kami. Biarlah engkau memerintah di bumi dan kehendakmu ditaati seperti di sorga. Baru yang ketiga, jadilah kehendakmu. Ya, jadilah kehendakmu. Jadi datanglah, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. 3mu, baru masuk ayat yang ke-11. Baru berilah pada hari ini makanan. Kalau dalam salinan lain, berikanlah pada hari ini makanan yang kami perlukan. Dalam salinan terjemahan baru, berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Kalau salinan lain dikatakan, berilah pada hari ini makanan yang kami perlukan. Jadi makan itu, kita mesti, ini perlu nggak untuk tubuh saya? Nah, saya semenjak kena COVID ini saya sudah mulai tahu, oh makan yang perlu untuk kesehatan saya. Saya butuh vitamin D. Ya, masa pandemi ini yang sangat menjadi primadona itu kan vitamin D dan vitamin C. Lalu vitamin zinc. Kalau makan sekedar makan yang tidak
tidak saya perlukan, cuman kenyang aja, tapi nggak dibutuhkan untuk imunitas saya, untuk kekebalan tubuh saya. Nah, Tuhan Yesus sudah ajarkan kebutuhan jasmani setelah mu-nya dulu. Datanglah, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, baru berikanlah kami. Tuh. Jadi siapa dulu didahulukan? Tuhan. Nah, doa yang diajarkan Tuhan Yesus memiliki makna. Kalau kita berdoa pun, yang pertama yang kita tujukan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kalau saudara doa nggak ada waktu berdoa dalam buru-buru, nggak ada spare waktu, nggak ada tidak menyediakan waktu, ya pasti doakan Tuhan, kami bekerja, Tuhan tolong kami ya, lindungi kami dalam perjalanan yang berkati kami, amin. Nah, itu kan doa jasmani. Padahal Tuhan Yesus sengaja tuh nggak begitu. Baru ampunilah kami dari kesalahan kami, supaya kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan ini dalam salinan terjemahan yang lain, saudara. Ini juga berkat rohani. Jadi lebih banyak berkat rohaninya daripada berkat jasmaninya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini teliti, namanya kita meneliti firman. Setelah dileti, oh kita ini banyak. Waduh, selebor ya kita dengan Tuhan itu. Asal-asalan ya, ternyata setelah diteliti. Kalau kita berdoa lebih banyak memuji, menyembah, apa lebih banyak meminta hal-hal yang jasmani atau meminta hal-hal yang rohani Tuhan. Bawa saya untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Ya, bawa saya untuk mengerti hatimu, kerinduanmu. Pernah kita doa hal-hal yang rohani? Atau Tuhan, pokoknya berkat Tuhan, mesti ada berkat, hari ini mesti berkat, mesti target tercapai Tuhan. Itu kan berkat jasmani. Padahal kalau kita lihat teliti doa Bapa kami, berkat jasmani cuma disebutkan sekali. Dari itu banyak ayat dari perkataan ajaran doa Tuhan Yesus. Ya, setelah mu-nya 3 kali, kami mi-nya cuma sekali. Ayat yang ke-11, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, makanan yang kami perlukan. Sekarang kita lihat ayat terakhir, Matius 25 ayat 21. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan kepada talenta. 3 orang yang diberikan talenta sesuai dengan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada 3 orang. Masing-masing diberikan 5 talenta menurut kesanggupannya untuk dia kelola. Jadi Tuhan kalau memberikan kita talenta, kemampuan, ya memberikan kita berkat, dia juga tahu kamu nggak bisa kelola. Karena kamu nggak bisa kelola, kamu nggak bisa bertanggung jawab, ya jangan dikasih banyak lah. Sama kalau kita orang tua, kalau anak ini, ya kita kan tahu tipikal anak kita ini seorang yang pemboros, seorang yang tidak bisa memanage. Ya, percuma. Itu dia akan menghambur-hambur dan merusak hidupnya. Tuhan pun kalau Tuhan memberikan talenta, Tuhan itu sebenarnya bukan pilih kasih. Menurut kesanggupannya masing-masing, bagaimana bertanggung jawab mengelolanya. Ada orang yang dikasih 5 talenta. Ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Ya. Masing-masing menurut kesanggupannya. Nah, di dalam ayat 21, saudaraku yang kekasih, jadi Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, Tuhan memuji kepada orang yang mendapatkan 5 talenta. Dia berkata begini, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia.
Jadi kenapa Tuhan memberikan tanggung jawab yang lebih besar? Karena hamba ini baik dan setia. Perhatikan ada kata setia. Lalu diulangi lagi. Karena engkau telah setia dalam perkara kecil. Jadi nilai kesetiaan itu diperhitungkan Tuhan. Untuk diberi tanggung jawab yang besar. Perkara besar. Berkat yang besar. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutilah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini Tuhan Yesus ngomong, kalau saudara teliti, oh iya. Nah saya penasaran dengan ayat 29. Matius 25 ayat 29. Karena setiap orang yang mempunyai, jadi dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus menutup dengan kesimpulan. Karena setiap orang yang mempunyai apa ya? Kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Tuh. Saya penasaran, apa sih yang dipunyai? Ya, orang yang mempunyai artinya mempunyai kesetiaan. Jadi kalau saudara adalah seorang karakter yang setia, punya kesetiaan artinya orang yang dapat dipercaya. Orang yang berkomitmen, orang yang bertanggung jawab, Tuhan akan tambahkan, beri sampai kelimpahan. Yang setuju katakan amin. Ayo kita belajar saudara. Jadi orang yang tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Artinya orang yang tidak konsisten. Ya, orang yang tidak setia. Baik terhadap firman Tuhan, gampang goyah. Ya, terhadap Tuhan juga, terhadap pelayanan juga, terhadap apapun, pokoknya dia tidak setia. Ya, belajar orang yang setia, dapat dipercaya. Ketika saudara dikasih kepercayaan, dapat gak saudara dipercaya? Banyak orang gak dapat dipercaya. Makanya cuma sebentar, jabatan dia kasih sebentar. Kenapa gak bisa dipercaya? Ya, saudara kesini, komitmen, gak ada komitmennya. Komitmen itu dalam loh saudara, di dalam hati sini. Bukan sekedar tulis di atas MOU, di atas orang. Tapi ini, ya, saya akan tetap kerjakan. Baik dalam keadaan suka dan duka, dalam keadaan senang dan susah. Seperti suami istri, buat komitmen janji dalam pernikahan. Aku akan mengasihi engkau, mencintai engkau pada waktu senang dan susah. Waktu sehat dan sakit, waktu diberkati maupun tidak diberkati. Aku akan tetap setia, bertanggung jawab sepenuhnya. Nah, Tuhan suka dengan orang yang punya komitmen, yang setia dapat dipercaya, yang tanggung jawab. Akibatnya ayat ini berkata, sehingga ia berkelimpahan, kepadanya akan diberi sampai berkelimpahan. Tetapi sebaliknya, siapa yang tidak mempunyai, tidak punya apa? Tidak punya kesetiaan, tidak punya apa? Tidak punya kepercayaan, tidak punya komitmen, tidak ada tanggung jawab. Apapun juga yang ada padanya, sudah dikasih pun diambil. Orang gak bisa nih. Sedih kan saudara? Punya satu talenta aja dia gak bertanggung jawab. Malah dikubur. Mesti dijalankan kayak bagaimana yang penting. Aduh gak boleh sia-sia ini. Nanti kalau tuannya datang, ini bunganya Tuhan gitu loh. Kok disimpan di tanah, digali lubang simpan tanah. Lalu mengeluarkan sejumlah alasan. Wah marah besar. Saudara kalau membaca Matius 25 ini akhirnya apa? Orang yang punya satu talenta itu diikat. Dicampakkan ke dalam kegelapan yang ada tangisan dan kertak gigi. Itu gambaran orang yang tidak setia, tidak bertanggung jawab, tidak dapat dipercaya, tidak ada komitmen terhadap Tuhan dan terhadap janji Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini mencerahkan Bapak Ibu Saudara, memberkati kita, menguatkan kita, menolong kita
untuk hidup jauh lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau nyanyikan satu nyanyian, Ku Tetap Cinta, Ku Tetap Cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia. Ya, terima kasih Tuhan. Mari kita periksa hati kita Bapak Ibu Saudara. Apakah sampai hari ini, berapa lama kita menjadi orang Kristen, masih seringkah kita menyimpang ke kanan atau ke kiri? Masih tetap saja kita itu nggak setia, mudah goyah. Mari hari ini kita belajar untuk tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tuhan, aku mau tetap setia. Walau badai datang menerpa, walau topan datang menerpa, aku tetap cinta dan tetap setia kepada. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Terlaksanakan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Katakan dari awal, ku tetap cinta, oh, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, tetap setia. Katakan kepada Tuhan, ku tetap tidak akan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kami akan tetap setia kepada firman-Mu, kepada janji-Mu, kepada Tuhan. Datang menerpa, ku tetap setia. Katakan terlalu banyak, terlalu yang Tuhan telah beri. Hitung satu persatu, maka engkau tidak akan pernah sanggup menghitungnya. Mungkin ku balas dari apa yang ku miliki.
kapan kita bisa membalas kebaikan Tuhan? Semua yang kita miliki, kita punya, semua berasal dari Tuhan. Seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali lagi katakan, oh, terlalu banyak, benar Tuhan, terlampau banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, meskipun masalah persoalan, kita tetap mau setia. Sekali lagi katakan, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia, biar ku tetap cinta, ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar kami tetap cinta kepadamu Tuhan, biar kami tetap setia kepadamu Tuhan. Meskipun badai datang menerpa, meskipun tobat datang menerpa, kami tetap mencinta, kami tetap mau setia kepadamu Tuhan. Oh, Yesus, Tuhan ajar kami untuk tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Apapun tantangan, masalah, persoalan yang harus kami hadapi, kami mau tetap setia kepada firman-Mu, setia pegang janji-Mu. Kami mau tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kami. Meskipun kami dalam kekurangan, meskipun kami ada persoalan yang belum selesai, kami mau tetap cinta kepadamu dan tetap setia kepadamu. Terima kasih Tuhan. Angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara. Akhirnya, saudara yang kekasih dalam Tuhan, pulanglah, karena Tuhan memberkati engkau, dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, karena kasih dari Allah Bapa
cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus akan terus setia menyertai kita hari ini, esok, dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin, amin.